Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pelajaran bimbingan dan konseling. Semoga kalian dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga ilmu yang diberikan hari ini bisa terserap dengan baik. Anak-anak yang ibu sayangi, setelah kemarin kita membahas mengenai sekolahku, berkenalan dengan guru-gurunya, hari ini kita akan memasuki bab kedua, yaitu pemahaman diri. Sudahkah kalian memahami diri kalian seutuhnya? Ataukah kalian hanya memahami diri kalian dari physically saja? Nah, ketika ibu bertanya, siapakah kamu? Umumnya orang akan menjawab seperti, saya ini manusia, saya itu makhluk ciptaan Allah, saya beragama Islam, saya hobi main bola, adik saya 2, jenis kelamin saya laki-laki, dan nama saya adalah Zainuddin. Biasanya umumnya orang-orang akan menjawab seperti itu. Memang betul, tidak ada yang salah. Namun jika pertanyaannya dibuat lebih mendalam, seperti siapakah kalian yang sebenarnya, ini mungkin hanya dipahami oleh sebagian orang saja. Sebagian orang itu adalah orang-orang yang mampu memahami dirinya, baik lahiriah ataupun batiniah. Nah, fungsinya apa saja sih, atau fungsinya apa memahami diri sendiri itu? Pemahaman yang mendalam terhadap diri sendiri akan sangat membantu kita, karena dengan memahami diri sendiri, kita bisa menggunakan potensi diri kita secara maksimal untuk mencapai tujuan hidup yang kita cita-citakan. Selain itu, dengan mengenal diri kita bisa memiliki keyakinan diri dan berpikir positif, sehingga kita akan terus termotivasi untuk menghasilkan sebuah karya-karya besar. Nah, itulah pentingnya memahami diri kalian sendiri sebelum kalian memahami orang lain. Anak-anak yang ibu sayangi, ini apa saja sih yang harus kalian kenali di dalam diri kalian sendiri? Ayo kita simak. Yang pertama yaitu sifat, watak, karakter atau kepribadian. Apakah itu? Struktur batin manusia yang tampak pada tingkah lakunya. Seperti sifat kalian mungkin pendiam, atau cerewet, atau jujur, penolong, pemarah, penyayang, ceria, mudah bergaul, lembut, kasar, pelupa, pengingat, dan sebagainya. Nah, itulah yang dinamakan sifat atau kepribadian atau watak atau karakter. Yang kedua, bakat atau potensi atau kemampuan diri, baik umum maupun khusus. Bakat yaitu kemampuan seseorang untuk melakukan sesuatu meski tanpa latihan, itu bakat khusus. Seperti misalnya kalian diberikan bakat khusus oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya dengan suara yang bagus. Nah, bakat itu harus kamu asah dan realisasikan agar berkembang sehingga menjadi pembeda kamu dengan yang lainnya. Yang ketiga yaitu minat. Minat sama juga dengan kesukaan, ketertarikan seseorang terhadap sesuatu, sehingga ketika kamu lakukan akan menimbulkan perasaan senang dan bahagia. Contohnya seperti kamu menyukai atau berminat di mata pelajaran bahasa Inggris. Minat ini juga harus diasah agar dia berubah menjadi sebuah bakat. Yang keempat, cita-cita atau karir atau keinginan atau tujuan hidup. Nah, jika kalian sampai saat ini belum tahu apa cita-cita kalian, tentukan hari ini juga. Kenapa harus tentukan hari ini juga? Karena ketika kamu memiliki tujuan hidup, kamu akan merasa termotivasi untuk melakukan hal yang lebih baik di dalam hidup, sehingga berharap
kamu akan sampai kepada tujuan yang kamu inginkan. Yang kelima, sikap. Sikap yaitu respon positif atau negatif dari objek atau hal yang kalian temui. Sikap biasanya tidak dibawa sejak lahir, melainkan dibentuk dan dipelajari dari masyarakat. Contoh sikap itu diantaranya bahagia atau sedih, atau kalian cemberut berarti kalian tidak menyukai sesuatu, atau kalian tersenyum misalnya ketika bertemu dengan orang yang kalian sukai, atau sinis ketika kalian bertemu dengan teman yang tidak kalian sukai sehingga kalian bersikap judes atau tidak baik. Nah, itulah sikap. Yang terakhir, yang keenam, yang kalian harus pahami dalam diri kalian yaitu ciri fisik dan psikis. Ciri fisik, keadaan lahiriah yang mudah dikenali dari luar, sedangkan psikis yaitu batiniah yang sebetulnya sulit untuk dikenali seseorang, begitu. Ciri fisik diantaranya jenis kelamin, umur, warna kulit, warna rambut, tinggi badan, berat badan, kalian mempunyai tai lalat atau tidak, dan sebagainya. Sedangkan psikis diantaranya tingkat kecerdasan, kondisi emosi, hobi, kemauan, motivasi diri, aspek spiritual, dan sebagainya. Anak-anak yang ibu sayangi, itulah hal-hal yang harus kamu pahami dalam diri kamu. Coba mari berkaca kita bersama-sama untuk mengetahui atau memahami diri sendiri. Setelah itu kamu boleh tulis di buku catatan kamu mengenai diri kamu, dari mulai watak, sikap, minat, cita-cita, ciri fisik, dan sebagainya. Baik anak-anak, di pertemuan kali ini itu yang bisa ibu sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Mari kenali diri sendiri agar kehidupan lebih mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Bye.